Heraklius sedang menikmati masa-masa paling jaya semasa hidupnya. Setelah peperangan sengit dan berkepanjangan antara front Romawi dan Persia pada abad ke-6 dan ke-7, Romawi akhirnya memenangkan peperangan dan merebut kembali daerah mereka yang dikuasai oleh Persia. Khusus bagi Heraklius dan dunia Kristen, 14 September 629 Masehi adalah momen yang sangat bersejarah yang menandai kembalinya kekuatan Kristen di wilayah timur. Pada hari itu, salib suci telah berhasil direbut dari Persia, dikembalikan ke gereja Makam Kudus yang berada di Yerusalem. Diriwayatkan dari Bukhari, tatkala memasuki kota, Heraklius mendapatkan sepucuk surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajaknya kepada Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, pemimpin Romawi. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Maka sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Berislamlah, maka engkau akan selamat. Berislamlah, maka Allah akan menggandakan pahala engkau. Tetapi apabila engkau berpaling, sesungguhnya bagi engkau dosa orang-orang Arisiyin, yakni petani dan peladang. Heraklius yang saat itu baru mengenal nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengadakan dialog dengan Abu Sufyan untuk mengetahui perkara Islam dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dialog itu selesai, ia berkata kepada Abu Sufyan, "Sekiranya apa yang kamu katakan itu benar, niscaya dia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menguasai hingga kedua telapak kakiku ini." Firasat Heraklius tidak meleset. Bulan itu juga, September 629 Masehi, 3.000 pasukan kaum muslim dan 200.000 pasukan Romawi bertemu di Mu'tah. Dan inilah kontak fisik kali pertama kaum muslimin dengan Romawi. Khalid bin Walid yang mengambil alih kepemimpinan pasca wafatnya 3 syuhada yang telah dijanjikan Rasulullah, akhirnya dapat memukul mundur Romawi dan membawa kaum muslimin pada kemenangan. Kurang dari 7 tahun sebelumnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah sukses menyatukan suku-suku Arab di Jazirah yang terpecah belah masuk ke dalam Islam. Nabi Muhammad memotivasi mereka dengan ayat Allah, mendisiplinkan mereka dengan sholat berjamaah, dan menempa jiwa mereka dengan tahajud, serta mengikat mereka dengan ikatan yang satu, yaitu ikatan akidah. Lalu mentransformasikan mereka menjadi suatu kelompok yang terorganisir, yang memiliki kekuatan yang hebat dan visi yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemahaman kepada kaum muslimin di masa awal mereka. Hanya ada 2 tipe negara, yaitu negara yang dikuasai oleh kaum muslim dan menerapkan hukum Islam atau Darul Islam, dan negara yang tidak berada di dalam kekuasaan kaum muslim dan menerapkan aturan selain aturan Islam, yaitu Darul Kufr. Dan memberikan pemahaman kepada para sahabat bahwa maksud diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka adalah untuk menjadikan semua manusia menyembah kepada Allah semata di bawah Darul Islam. Oleh karena itu, hanya ada 3 pilihan bagi Darul Kufr, yaitu apakah mereka berubah menjadi Darul Islam dengan menggabungkan diri mereka dengan kaum muslimin, atau tetap menjadi Darul Kufr lalu diperangi,
ataukah membayar jizyah dengan penuh ketundukan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bercanda dalam urusan janji Allah. Para sahabat pun benar-benar sadar dengan visi yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada mereka. Tidak kurang dari 27 kali Rasulullah berperang dalam jangka waktu 10 tahun dalam rangka membentuk mental para sahabat dan jiwa kesatria kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW menstabilkan kondisi dalam negeri Madinah dengan mengusir suku-suku Yahudi yang berkhianat dan menstabilkan politik luar negeri dengan mengikat kaum Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, sehingga beliau bisa menetralkan ancaman Yahudi Khaybar di utara Madinah. Rasulullah pun menunjukkan keseriusannya dalam menguasai dunia dengan mengirimkan surat kepada para pembesar-pembesar, termasuk kepada Kisra III Syahansyah di Persia, Heraklius Kaisar Romawi, Muqawqis Padri Mesir, Bazan Raja Yaman, Mundir Al-Musawwa Raja Bahrain, dan banyak yang lain. Di antara janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penguasaan dunia, penitik beratan janji oleh Rasulullah terpusat pada dua peradaban adidaya dunia pada masa itu, yaitu Persia dan Romawi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza halaka Kisra, fala Kisra ba'dahu, wa idza halaka Qaisaru, fala Qaisaru ba'dahu, walladzi nafsi biyadih, latunfaqahunna kunuzuhuma fi sabilillah." Jika Kisra binasa, maka tidak akan ada lagi Kisra lain sesudahnya. Dan jika Kaisar binasa, maka tidak akan ada lagi Kaisar lain sesudahnya. Dan demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan mengambil perbendaharaan kekayaan keduanya di jalan Allah. Bagi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, visi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya misi mereka. Tujuan mereka untuk menaklukkan Persia dan Roma bukan tujuan yang arogan dan tanpa perhitungan, melainkan sebuah tujuan yang bervisi akhirat. Pasca Perang Mu'tah dan Perang Tabuk, konflik intens antara Romawi dan Islam terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Perluasan wilayah Islam yang sangat masif akhirnya membuat Romawi terdesak. Dari tahun 634 hingga 661 Masehi, wilayah Islam bertambah lebih dari 15 kali lipat, dan tentunya wilayah Romawi juga banyak yang menjadi wilayah Islam. Satu demi satu, kota-kota penting Romawi jatuh ke tangan kaum muslim. Busra, Damaskus, Antioch, Alexandria, Yerusalem, dan Homs dibebaskan oleh kaum muslim. Tentu saja, tujuan kaum muslim bukan kota-kota itu, melainkan itu semua hanyalah anak tangga menuju hadiah utama, yaitu Konstantinopel.